Selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, baik. Sebelumnya pada kesempatan kali ini kita akan belajar terkait dengan matematika. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum memulai, saya ingin mempresentasi terlebih dahulu kehadirannya. Yang pertama ada Mbak Arvita hadir. Kemudian ada Mbak Antana hadir. Kemudian ada Mbak Ara hadir. Kemudian ada Mbak Devita hadir. Kemudian ada Mbak Ayu hadir. Kemudian Mbak Dania hadir. Hadir semua ya ini ya. Baik. Sebelum itu saya mau share screen terlebih dahulu. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar terkait dengan translasi. Oke. Nah, sebelum mulai saya ingin bertanya kabar kalian terlebih dahulu. Bisa disiapkan dulu untuk HP-nya untuk bisa men-scan barcode yang ada di depan. Di sini kalian nanti akan diminta untuk menjawab bagaimana perasaan kamu hari ini, apakah happy, senang atau sedih, bahkan bisa saja ngantuk begitu ya. Kemudian apakah ada hal yang mengganggu pikiranmu saat ini? Mungkin ada yang sedang galau, putus cinta, hidup penuh liku-liku dan sebagainya. Itu seperti itu. Kemudian nanti kalian juga bisa mengisi apa yang bisa kita lakukan bersama agar kelas ini bisa menjadi lebih nyaman. Kira-kira apa yang harus kita lakukan supaya pembelajaran kali ini menjadi lebih nyaman? Makan. Apa? Makan katanya. Makan. Ketika belajar nggak boleh makan. Nggak ada kuota. Nggak ada kuota. Minta tethering temannya ya. Nggak bawa HP Pak. Baik, saya akan tetheringi kuota saya banyak. Tenang saja. Terima kasih Pak. Oke. Sudah mengisi semua ini? Sudah? Sudah. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke motivasi terlebih dahulu. Nah, mengapa kita harus belajar translasi? Nah, salah satu manfaat belajar translasi itu salah satunya kita nanti bisa terapkan pada kegiatan robotika, di mana nanti robot itu kan ketika bergerak itu dia akan menggunakan vektor translasi. Kemudian penggunaan GPS, di mana kita perpindahan posisi antara satu tempat ke tempat lain itu juga menggunakan konsep translasi. Dan yang terakhir itu game. Ketika kita bermain game, kita kan ada karakternya gitu ya. Nanti karakter itu bisa digerakkan ke kanan, ke kiri, ke atas maupun ke bawah seperti itu. Oke. Selanjutnya kita akan mengingat kembali terkait materi sebelumnya. Oke. Saya ingin bertanya kepada anak-anak semuanya. Nah, tentukan sumbu X. Kira-kira di antara dua garis ini, manakah yang sumbu X dan sumbu Y-nya? Yang sumbu X yang mana? Ada yang masih ingat? Yang tiduran. Ini yang tiduran yang ini ya berarti ya, yang sumbu X. Kalau sumbu Y-nya berarti yang mana? Yang berdiri. Oke, berarti sampai sini sudah mulai paham. Selanjutnya, misalkan saya punya satu titik di sini. Saya ada titik di sini. Kalau misalkan titik ini saya geser ke kanan, kita fokus pada sumbu Y-nya ini ya, sumbu X-nya, mohon maaf, sumbu X-nya. Kalau kita geser ke kanan, kira-kira nilai X-nya itu akan bertambah atau berkurang? Bertambah. Kalau kita geser ke kiri, nilainya akan berkurang. Kalau kita sekarang fokus ke sumbu Y-nya, kalau kita geser ke atas, nilai Y-nya itu akan bertambah atau berkurang? Bertambah. Kalau kita geser ke bawah, maka nilai Y-nya akan berkurang. Jadi dapat kita simpulkan dari sini bahwa jika titiknya itu digerakkan ke kanan, maka X-nya akan bertambah. Kalau ke kiri berkurang. Kalau ke atas juga bertambah dan ke bawah juga berkurang seperti itu. Nah, selanjutnya
saya ada titik lagi. Di sini saya ingin meminta perwakilan untuk menjawab koordinatnya terlebih dahulu. Mungkin Mbak Devita, untuk koordinat titik yang ini, koordinatnya berapa kira-kira? Min 3, Min 3. min 2 Pak. Oke, yang lain setuju? Ya. Setuju ya? Oke, karena niat min 3 di sini dan negatif 2 di sini. Kemudian saya ingin bertanya ke Mbak Arvita. Untuk titik yang ini, koordinatnya kira-kira berapa Mbak? Min 3. Min 3. Sama 4 ya Pak ya? Iya, betul. Min 3,4. Kemudian saya ingin bertanya Mbak Atana. Untuk titik yang ini, koordinatnya kira-kira berapa? 2,2 Pak. 2,2, betul ya. Kemudian saya ingin bertanya ke Mbak Ayu. Koordinat titik ini berapa Mbak? Min 4, min 2 ya Pak? Min 4, 4, min 2. 4, min 2. Iya. Iya. Nah, karena ini posisinya di 4 dan di sini juga di negatif 2. Nah, sampai sini kira-kira ada yang masih bingung atau belum paham terkait penentuan koordinat titik pada bidang kartesius. Karena nanti pembelajaran kita kali ini itu akan terkait dengan koordinat kartesius, terutama koordinat titik. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum saya lanjut ke materi berikutnya? Belum ada. Kalau belum ada, saya akan lanjutkan. Oke. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini, nanti kalian akan melakukan simulasi paskibraka, dan setelah melaksanakan simulasi ini, kalian diharapkan itu mampu menemukan konsep dari translasi. Nah, kemudian nanti juga ada diskusi kelompok yang harapannya kalian itu mampu menentukan bayangan hasil translasi dengan benar. Dan yang terakhir, melalui aktivitas yang telah dilaksanakan baik melalui simulasi dan diskusi, kalian bisa Astagfirullah. Mbak Ayu, nggak boleh begitu ya Mbak Ayu. Ya. Dan yang terakhir tadi, melalui kegiatan tadi, kalian diharapkan mampu menyelesaikan masalah kontekstual yang terkait dengan translasi. Oke, kita masuk ke pembelajaran inti ya. Oke, pertama, itu ada gambar apa yang di sebelah kanan? Paskibraka. Ada pistol. Oh iya, ada pistolnya. Nah, saya ingin bertanya, kalau misalkan kalian melihat paskibraka, kan biasanya ada komandan peletonnya itu ya, yang memberikan aba-aba. Nah, kira-kira aba-aba apa saja yang biasanya diberikan oleh komandan peleton? Maju, siap gerak. Ada lagi? Hormat, 2 langkah ke kanan dan ke kiri. Nah, pertanyaannya, apa yang berubah dari barisan paskibraka ketika diberikan aba-aba? Misalkan ada barisan paskibraka kan banyak gitu ya. Nah, misalkan ada barisan paskibraka bentuknya seperti ini ya. Ini ada orang begini sampai ke sini banyak gitu kan. Nah, kalau misalkan kita berikan aba-aba 4 langkah ke depan, maka posisinya kira-kira di mana? Misalkan ini 1, 2, 3, 4, kan posisinya akan menjadi di sini ya. Nah, seperti ini. Nah, kira-kira dari posisi ini ke posisi ini yang berubah apa? Posisinya. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah bentuknya ini akan berubah? Bentuknya ini kan bentuknya seperti ini. Nah, tidak. Apakah ukurannya ini juga akan berubah? Tidak. Nah, jadi dari sini dapat kita simpulkan bahwa kalau translasi itu adalah perubahan suatu objek. Yang berubah apanya? Posisinya. Kalau ukuran dan bentuknya apakah juga akan berubah? Tidak. Jadi kalau translasi itu yang berubah posisinya, bukan ukuran dan bentuknya. Seperti itu. Sampai di sini dapat dipahami terlebih dahulu terkait definisi translasi? Bisa ya. Oke, sekarang kita akan bentuk kelompok terlebih dahulu dan kalian bisa duduk bersama dengan kelompoknya masing-masing. Ini ada kelompok 1, Mbak Devita dan Mbak Atana bisa berkumpul terlebih dahulu.
Kemudian kelompok 2 Mbak Arvita dan Mbak Ayu, dan kelompok 3 ada Mbak Ara dan Mbak Dani. Enggak boleh ganti kelompok. Ini sudah Mbak Ayu tadi suka orang korek arah. Nakal banget dia, Pak. nakal, Mbak. Oh, Mbak. Oke. Jangan nakal Mbak Ayu. Kamu jangan nakal. Ya. Paman. Cepat, kamu tuh sukanya gitu. Nah. Nanti aku yang disuruh nulis. Kenapa sih nggak bawa pulpen? Tuh, Ini kan. kelompok 1. Sini kelompok 1, Pak. Iya, salah kamu dari saya. Kelompok 2, Pak. Aku, Pak. Iya, kelompok 2. Oke, jadi silakan kalian amati LKPD-nya terlebih dahulu. Kalian di LKPD itu diminta untuk menentukan bayangan hasil translasi menggunakan rumus translasi. Oke, sebelum masuk kegiatan pertama, saya minta semua kelompok maju ke depan terlebih dahulu. Belum ngapain, Pak? Kita akan melakukan simulasi paskibraka terlebih dahulu. Ayo maju, yuk, bisa. Ini jadi dulu di depan. Aku malu. Oke, maju. Ayo maju semua. Dapat apa, Pak? Dapat hadiah. Beneran dapat. Bohongan. Oke. Apa ini? Oke, 3 orang di sana, 3 orang di sini. Per kelompok ya. Enggak, Dua-dua loh. kelompok 1 1 orang di sana, 1 orang di sini. Kelompok 2 1 orang di sini. Gak mau, aku udah ngerayain sama Ayu. Udah? Udah. Hadapnya ke depan sana. Saya sebagai komandan peloton di sini. Agak malu ya, Pak. Ya. Nah, nanti yang 3 ini tugasnya adalah menentukan koordinat setelah saya beri aba-aba. Misalkan nih, ini ada 3 orang nih sudah berjejer, ya kan? Posisinya, misalkan ini Mbak Devita, ini Mbak Dania, ini Mbak Ayu. Nah, nanti setelah saya beri aba-aba, kalian geser ininya. Posisi akhirnya di mana? Oh, berarti kita geser doang. Iya, geser doang. Yang ini nanti yang saya beri komando. Oke. Pasukan saya ambil alih semuanya. Siap, gerak. 4 langkah ke kanan. Maaf, 2 langkah ke kanan. Jalan. 1, 2, coba geser. Bisa menggeser? Geser. Coba. Bisa menggesernya? Gesernya begini caranya. Nah, begitu. Tadi berapa langkah? Ini kan posisi awalnya. Nah, tadi kan 2 langkah ke kanan. Berarti apakah sudah benar ini? Berarti Ke kiri. nggak bisa, Pak. Nah, Oh, seperti itu. ya. Nah, gini. Ini dikit dulu. Geser. Nah, kan posisinya sudah ada, ya kan? Nah, kemudian untuk yang menggeser ini silakan dicatat yang bagian ininya. Nah, ini dicatat koordinat awalnya ini, koordinat akhirnya ini. Nanti translasinya berapa? Dicatat terlebih dahulu di LKPD. Ayo diambil LKPD-nya dan dicatat. Ambil. Dicatat. Boleh. Boleh. Gimana? Di kolom itu ya. Kata dulu nanti pergeserannya titik awalnya berarti ini. Yang B itu 0,0. Kelompok 2 kita. Iya, iya. Terus berarti sempat ditulis awalnya. Ditulis apa? Kan ini yang simulasi kok. Dia yang nulis, Pak. Nah, yang nulis yang kelompok satunya. Kamu ngambil. Nah, tadi posisi awal kan di sini, yang A, yang B kan di sini, yang C kan di sini. Iya, A, B, C gitu aja. Kalau nama nanti kepanjangan. Oke, sudah tulis. Oke, terus nyontek dulu ya. Boleh, Pak. Oke, sudah. Belum. Kita tangan
komandonya itu kan baru satu aba-aba. Ayo tadi siapa? Mbak Dem. Nah, tadi kan 2 langkah ke kanan. Sekarang 1 langkah ke depan, jalan. Nah, berarti yang belakang tugasnya menggeser 1 langkah ke depan. Bisa? Aku demo apa Ke depan berarti arahnya ke Aku apa tuh? Aku cek. nah, nggak bisa biar bapak bantu. Sudah, Wah, sudah Pak, bagus. Bagus. Nah, silakan dicatat koordinatnya terlebih dahulu. Ya. Ya. Kalau sudah, silakan kembali ke kelompoknya tadi. Dan iya, Mari ke tempat duduk. ya silakan kalian kerjakan LKPD yang kalian ingin menemukan rumusnya terlebih dahulu berdasarkan data yang telah kalian peroleh. Nah, sudah sesuai kelompok. Sudah. Nah, Ini diisi Pak. ya diisi Dari sini atau gimana? dari Oh, ini. boleh. Awalnya ini. Ini harus aneh kencang dulu. Posisi akhir gimana? Sini lihat sini. Nah, berarti nilai A nih ya. Nilai A kan Ada apa toh? X. Berarti X sama. Ini kedua. 2. Terus Berarti dua dan nilainya sama semua ya. iya. Dua. Tiga kurang ini ya. Ya. Oke. Ya. Sudah ketemu? Oke. Nah, itu. Jadi itu dia. Habis itu ngapain? Habis itu tunggu dulu, tunggu semuanya selesai nanti kita. Ayo cepetan. Ayo cepetan dong. Kan tadi kalkulasi sebesar aku HP berarti X-nya ditambah apa? Iya, karena kalau itu kan perlu bahas ke nah, berarti AX plus A. Oh. X plus A. Oke, ya sama gurunya sih. Gitu ya. Sudah ketemu tadi rumusnya. Sudah, berarti rumus akhirnya berarti X ini X aksen atau hasil bayangannya itu sama dengan X ditambah Kita cek ya apakah benar jawabannya A. Ternyata benar. Oh, sebenarnya lebih baik kalau ke kecil. Oh, bisa kecil. Oke, A benar ya. Kalau Y aksen berarti Y ditambah B. Bisa di. Nah, ternyata benar ya. Butterfly. Nah, tadi untuk ketiga kelompok apakah jawabannya sudah sesuai dengan yang disebut? Sudah. Nah, kalau sudah, sekarang kalian itu harus mengerjakan latihan soal berdasarkan rumus yang telah kalian peroleh di bawahnya. Di situ ada translasi terhadap titik, kemudian translasi terhadap garis, dan translasi terhadap bidang. Nah,
berarti dikasih A. 21,3. Oke. Aku udah selesai, kamu belum. Gua angel coy. Hebat Mas Bima. Sudah semua? Udah. Sudah. Oke, sekarang saya ingin tadi yang mendapatkan untuk mengerjakan soal yang translasi titik bisa dikerjakan di Orang depan. caranya. Kelompok satu. Yang maju satu atau dua-duanya, Pak? Satu yang per adik, satu yang menjelaskan, begitu ya. Oke. Iya. Yang mana, Pak? Yang nomor satu dulu, nanti gantian. Oke. Nah, terus yang ininya, Oh, ini hasil akhirnya ya, Pak? iya hasil akhirnya. Makasih, Pak. Nah, oke, ini lagi. Sekarang temannya untuk menjelaskan. Bagaimana Pak bisa ditulis? Bisa ditulis ya Pak ya di sini. Apa sih lu? Ya ditulis biar temannya nanti bisa. Teman-teman, kami dari kelompok 1 mau menjelaskan untuk translasi titik. Di sini titik asalnya negatif 4,2 ditranslasikan oleh T 5, negatif 3. 1 didapatkan dari negatif 4 ditambah 5. Lalu untuk koordinat Y-nya didapatkan dari 2 ditambah negatif 3. Untuk kelompok yang lain apakah jawaban nomor 1 sudah sama atau Sama. beda? Oke. Jawabannya sudah tepat ya ini ya. Ya. Oke, baik karena karena kelompok 1 sudah menjawab soal yang translasi titik, bisa kembali ke tempat dan bisa diberikan tepuk tangan. Oke, selanjutnya kelompok yang mengerjakan translasi garis. Ayo, kelompok berapa translasi garis? Kelompok 3 bisa maju. Aku mau ngomong aku sih anak-anak. Ya, boleh. Iya sih. Sabar. Sabar. Oke, silakan Mbak Dania untuk menjelaskan. Ditulis ya Mbak ya. Oke, jadi untuk translasi garis di sini titiknya melalui titik K negatif 3,2 dan L 1,4 yang ditranslasikan oleh T 2,5. Untuk hasil translasi dari titik K itu adalah negatif 1,3 diperoleh dari titik awal ditambah dengan translasinya, sehingga ini X-nya negatif 1 dan Y-nya 3 ditambah maaf. Kamu lapar ya? Iya, negatif 2 tambah 5 berarti 3, sehingga hasil translasinya negatif 1,3. Dan untuk titik L-nya, untuk X-nya 1 ditranslasikan 2, hasilnya 3, negatif 4 ditambah 5 sama 1, sehingga 3,1. Oke. Untuk kelompok yang lain jawabannya apakah sama atau ada yang berbeda? Sama, Pak. Nah, jawabannya sudah tepat ya. Ya. Oke, terima kasih ke kelompok 3, bisa diberikan tepuk tangan. Untuk kelompok terakhir bisa Iya, Pak. Udah mengerjakan mau maju nih, Pak. translasi baidan.
dong nanti. Enggak, itu kan video doang. Enggak boleh ngebully. Gimana sih, Kak? Belum saya tulis speknya. Ya lucu. Oke. Selalu di absen. Oke. Itu didapat dari 1 dimin 4. Min 3. Ini apa itu? Enggak boleh gitu lagi, Bro. Tulisnya deh. Berarti per titiknya dulu. Gitu. 1 min 4 koma Koma. 1 min 1. Nah, Oh, terus 3 koma 0. oke. Terus Terus yang ini 3 min 4 koma 1 min 1. Min 1 koma 0. Terus 2 min 4 3 min 1 min 2 koma 2. Nah, untuk kelompok yang lain, bagaimana jawabannya? Apakah sama atau Sama. berbeda? Sama. Berarti ini jawabannya sudah tepat ya. Oke, terima kasih kepada kelompok 1, 2, 2, karena telah mempresentasikan. Silakan bisa kembali ke tempat duduk dan diberikan tepuk tangan. Nah, sekarang ini kan tadi sudah dijawab ya. Kita cek nih, apakah ada yang benar? Oh, jawabannya adalah benar semua. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Oke. Enggak gitu. Waktu bareng ngebully terus, Pak. Nggak boleh, yuk, nggak Anak boleh. nakal, Pak. Kan belajar. Iya. Belajar menulis. Nah, ini Itu apa, Pak? apa? Itu apa? Nah, ini berdasarkan hasil yang telah kalian oleh tadi. Tadi kan kalian mendapatkan rumus translasi. Ketika ada titik A, titiknya itu X, Y, ditranslasikan oleh T, A, B, maka kan akan diperoleh bayangan titik A-nya itu kan X ditambah A, Y ditambah B, seperti yang sudah kalian peroleh tadi. Nah, ini itu tadi yang kita geser-geser titik tadi. Kalau misalkan titiknya itu bergerak ke kanan, maka yang nilai A-nya itu akan positif karena bergerak ke kanan. Kalau ke kiri, dia akan nilai A-nya akan negatif. Kemudian kalau titiknya itu bergerak ke atas, maka yang positif itu nilai B-nya. Kemudian kalau titiknya itu bergerak ke bawah, maka nilai B-nya itu akan negatif. Seperti itu. Oke, jadi kesimpulan pembelajaran pada siang hari ini bahwa translasi itu adalah pemindahan suatu objek di mana yang berpindah itu posisinya, ukuran dan bentuknya itu tetap sama. Kemudian untuk rumusnya tadi ya tinggal dijumlahkan, yaitu X ditambah A, Y ditambah B. Nah, nilai A itu menentukan pergeseran yang searah dengan sumbu X, sedangkan nilai B itu menentukan pergeseran pada sumbu Y. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan mengerjakan kuis. Bisa dikerjakan di buku tulis masing-masing ya. Nanti bukunya dikumpulkan. Iya, dikumpulkan. Berapa lama waktu sekolah? Waktunya 5 menit saja. Kok cepet banget? Ya, nah ini soalnya. Coba dikerjakan. Timur, Selatan.
Timur. Timur. Timur itu ke mana, Pak? Berarti timur itu ada keterangannya sumbu X-nya itu positif. Oh, berarti pakai mata angin ya, Mas? Iya. Kerjain lah. Kerjain, ayo Mbak Ara. Oke. Kamu nanya mana? Selesai. Selesai. Sudah Pak. Sudah. Sudah, kalau sudah bisa dikumpulkan. Ya. Tuh, kan Ayu selesai duluan. Kamu apa? Alah. Oke, sebelum kita akhiri pembelajaran pada siang hari ini, bisa kembali dibuka HP-nya untuk men-scan. Gak bawa Apa itu, HP, Pak. Pak? Gak apa-apa, saya pinjami. Saya pinjami HP. Aku juga gak bawa. Gantian. Gantian bisa di-scan yuk. Kamu tanya, Pak. Tak tethering. Oke. Udah semua ya udah. Aku masih anak SMP. SMP. Iya kita SMP. Kamu bertanya begitu. SMA apa SMA sih? SMP kelas 9. Ya kan memang kita kelas 9. Kelas Kamu 9. tanya. Melupakan diri sendiri. Oke. Baik, pembelajaran kali ini mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum Bapak tutup terkait dengan materi translasi tadi. Ada yang masih dibingungkan atau ada yang masih mengganjal di pikiran? Tidak. Baik, kalau tidak ada, Bapak akhiri pada pembelajaran siang hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.